Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PPN masuk dan PPN keluar. Nah, seperti biasa, sebelum video ini mulai, ada baiknya kalian like, komen, subscribe channel ini terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu kita ketahuin dulu dasar-dasar atau definisi dari pajak masuk dan pajak keluar. Definisi pajak masuk yang terdapat pada Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, yaitu PPN yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP atau barang kena pajak dan JKP jasa kena pajak atau pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan import BKP. Sedangkan definisi pajak luar menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 25 yaitu PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau barang kena pajak, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud atau JKP. Selanjutnya ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2 yang menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak luaran dalam masa pajak yang sama. Jadi pajak itu bisa dikredit ya teman-teman. Jadi kayak misalkan kita bayar nih sekarang, terus kita punya lebih gitu, kita bisa kreditkan untuk bulan selanjutnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Pasal 9 Ayat 2B yang menyatakan bahwa pajak masuk yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Lalu ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Nah, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetorkan oleh pengusaha kena pajak. Yang terakhir ada Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang harus dikreditkan dalam besar daripada keluaran. Selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, adapun yang harus kita ketahui nih teman-teman, kita ingat sih ya, jadi jika PM atau pajak masuk lebih besar dari pajak luar sama dengan pajak lebih bayar. Tapi jika PM atau pajak masuk lebih kecil dari pajak luar, itu sama dengan pajak kurang bayar. Nah, contohnya seperti ini. PT Mikita Cookies telah dilakukan sebagai PKP dan berikutnya ini informasi berkaitan dengan PM. Nah, pajak masuk yang telah dibayar dan PK, pajak keluar yang dipungut selama 1 semester. Jadi PK-nya ini 1 semester teman-teman. Dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini di 2014 semua ya. Di bulan Januari 2014, pajak yang telah dibayarkan oleh perolehan BKP itu sebesar 6 juta rupiah. Pajak keluarannya yang dipungut itu sebesar 3 juta. Di bulan Februari, pajak yang telah dibayarkan itu 6 juta. Pajak keluarannya 7 juta. Di bulan Maret, pajak yang telah dibayarkan itu 6 juta, pajak keluaran yang dipungutnya itu 12 juta. Di bulan April, pajak yang telah dibayar itu sebesar 5.500.000. Pajak keluaran yang dipungut itu 0 ya, teman-teman. Terus di bulan Mei, pajak yang telah dibayar itu 10.960.000. Pajak keluarannya 0.
di bulan Juni, pajak yang telah dibayar itu 0, pajak keluarannya itu 10.700.000. Nah, berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Mikita Cookies pada bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, kita masuk ke hitung-hitungannya nih, teman-teman. Jawabannya, di bulan Januari itu pajak keluarnya kan 3 juta. Pajak masuknya 6 juta. Nah, pajak keluar sama pajak masuknya ini itu dikurang. Jadi hasilnya PPN lebih bayar 3 juta. Itu ditanda kurungin itu karena lebih bayar ya teman-teman. Jadi ini bisa kita kreditkan loh. Jadi kita nih lebih bayar 3 juta. Kita berarti masih punya 3 juta. Nah, 3 juta ini kita bisa masukkan ke pembayaran yang selanjutnya gitu. Di bulan maaf, di bulan Februarinya pajak keluaran itu sebesar 7 juta, pajak masuknya itu 6 juta. Nah, itu dikurang juga teman-teman. Jadi PPN kurang bayarnya itu 1 juta. Nah, kebetulan kita tadi kan punya kompensasi dari bulan Januari itu sebesar 3 juta. Nah, kita masukkan ke sini kompensasi PPN lebih bayar di bulan Januari 2014 itu 3 juta rupiah. Nah, itu dikurangkan. Jadi kita PPN lebih bayarnya itu 2 juta. Yang harus kita bayarkan itu 2 juta ya. Karena kita tadi punya kompensasi sebesar 3 juta rupiah. Begitupun di bulan Maret, April, Mei, dan Juni, teman-teman. Nah, mudah kan cara menghitung PPN pajak masuk dan pajak keluar? Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau saran-saran dari kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.